فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua, sehingga kembali di malam yang berbarokah ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa saling menasehati, saling mengingatkan di antara kita, untuk kita senantiasa istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita bisa senantiasa saling menguatkan di dalam perjalanan kita yang Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan wilayah-wilayah ibadah yang begitu mulia ini. Terutama di bulan suci Ramadan ini, yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, memberikan fadilah terhadap bulan ini bagi orang-orang yang mereka senantiasa mau mengambil kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang agar kita senantiasa ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan untuk senantiasa kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk senantiasa kita mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan yang kita lakukan. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam ayatnya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mengikhlaskan seluruh perkara din ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, beliau Syekh Abdullah Al-Anazi hafizallahu taala melanjutkan al-majlisus tsamin, yaitu majelis yang ke-8, berkaitan dengan a'malul qulub fi majalisi Ramadan. Amalan-amalan hati yang harus dimiliki oleh seseorang di dalam perjalanan bertemu dengan bulan Ramadan ini, agar senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, as-sidqu ma'allahi jalla jalaluh. Orang itu di dalam perjalanan, di dalam pertemuannya dengan bulan Ramadan, butuh terhadap yang namanya kejujuran bersama Allah Subhanahu wa taala. Apakah betul-betul seorang mukmin ketika bertemu dengan bulan Ramadan betul-betul hatinya bergembira, betul-betul hatinya merindukan untuk senantiasa taat, betul-betul hatinya senantiasa ingin menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Apakah hanya sekedar di lisan, yang dimana lisan berbicarakan tentang kesenangan di bulan Ramadan, tetapi kesenangan yang dimaksud bukan kesenangan beribadah, bukan kesenangan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala,
tapi kesenangan bertemu dengan makanan-makanan yang berbagai macam bentuknya. Bertemu dengan es-es atau minuman-minuman yang begitu luar biasa banyaknya. Maka semua butuh terhadap yang namanya as-sidqu ma'allah. Butuh terhadap yang namanya kejujuran bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jujur, kita gembira ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau kita jujur, kita senang bertemu dengan bulan Ramadan karena bulan tersebut adalah merupakan bulan magfirah. Bulan untuk kita menghambakan diri. Bulan untuk kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat serta memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya semuanya, kemudian beliau mengatakan, nazartu fi man hadara badran wa man qatala fi uhudin wa man rabata fil khandaq wa man baya'a tahta syajarati wa man syaraka fi fathi makkah falam ajid ismi wala asma'akum. Kata beliau, Syekh Abdullah Al-Anazi, aku melihat di antara orang-orang yang mereka hadir di dalam peperangan Badar, orang-orang yang mereka ikut di dalam peperangan Uhud, orang-orang yang mereka bersabar di dalam peperangan Khandaq, dan orang-orang yang mereka berbaiat di bawah pohon bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mereka mengikuti Fathu Makkah. Dan ternyata setelah saya melihat orang-orang tersebut, falam ajid ismi wala asma'akum, ternyata aku tidak mendapatkan namaku dan juga tidak mendapatkan nama-nama kalian. Ternyata nama kita semua tidak ada di dalam peperangan-peperangan tersebut. Maka kata beliau, fa as'alullaha al-hayya al-qayyum alladzi la ilaha illa huwa. Maka aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha hidup, zat yang maha berdiri sendiri, yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alladzi lam yaktubna min ahli hadhil mawatinil azimatin li hikmatin ya'lamuha. Yang Allah Subhanahu wa taala tidak mencatat kita termasuk di antara orang-orang yang berada di tempat-tempat yang agung tersebut karena hikmah yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ayyarhamana dha'fana, agar Allah Subhanahu wa taala merahmati orang lemahnya kita. Wa ayyajbira kasrana, dan agar Allah Subhanahu wa taala menutupi kekurangan-kekurangan kita. Wa ayyun ima alaina, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat atas diri kita. Bi ayyaktubana indahu minas siddiqin, agar Allah Subhanahu wa taala mencatat kita termasuk di antara orang-orang yang siddiqin, termasuk di antara orang-orang yang jujur. Qulu amin, maka katakanlah amin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Beliau mengatakan, wa an yu'inana ala tahqiqi hadzal haditsil adzim alladzi qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan saya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan hadis yang begitu agung yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah katakan di dalam hadisnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dan memerintahkan kepada kita untuk kita senantiasa menjadi orang-orang yang jujur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidqi," wajib bagi kalian untuk menjadi orang yang jujur. Perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi orang-orang yang jujur. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk kita bersama orang-orang yang jujur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, berkumpullah kalian bersama orang-orang yang jujur. Perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita termasuk di antara orang-orang yang jujur.
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memerintahkan kita agar kita menjadi orang yang jujur. Kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innas sidqa yahdi ilal bir. Yang namanya kejujuran itu akan senantiasa membawa orang itu terhadap yang namanya kebaikan. Orang kalau dia jujur di dalam hatinya, betul-betul dia bertemu dengan bulan Ramadan, ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul ingin menjadi orang yang punya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pengen menjadi hamba Allah dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yahdi ilal bir. Allah Subhanahu wa taala pasti, dan ini adalah merupakan janji Allah. Orang yang jujur akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap yang namanya apa? Kebaikan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan yang namanya kebaikan akan mengantarkan seseorang terhadap yang namanya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata jujur ini adalah merupakan sebuah akhlak, adalah merupakan sebuah tabiat yang kita terus-menerus harus membiasakannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ma yazalur rajulu yasduqu. Ada seorang laki-laki yang dia terus-menerus berusaha untuk menjadi orang yang jujur. Wa yataharras sidqa, dan dia berusaha untuk menjadi orang yang jujur tersebut. Lisannya berkata yang jujur, hatinya selalu berusaha untuk jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal perbuatannya selalu semisal dengan apa yang diyakini dan apa yang diucapkan. Wa yataharras sidqa, dia berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang jujur. Hatta yaktuba indallahi siddiqa, sampai ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur, orang siddiq. Kemudian kata beliau, wa an yu'iduni, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, wa iyyakum minal kadhib, melindungi kita dari yang namanya kebohongan. Faqad qala fil hadithi nafsihi, dan sungguh Rasulullah telah mengatakan di dalam hadis yang semisal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wal kadhib. Hati-hati dari yang namanya apa? Kebohongan. Hati-hati dari yang namanya sebuah dusta. Tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-katanya selalu berbicara tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan waqi', tidak sesuai dengan kenyataan. Hatinya selalu berbohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula amal perbuatannya. Amal perbuatannya tidak sama dengan apa yang diucapkan dan apa yang diyakini di dalam hatinya. Hati-hati dengan yang namanya kebohongan yang seperti ini. Kenapa? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena yang namanya kebohongan, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, senantiasa mengantarkan terhadap yang namanya kefajiran, kefujuran. Senantiasa mengantarkan terhadap yang namanya keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan yang namanya fajir atau yang namanya fujur akan mengantarkan kepada yang namanya neraka. Dan orang akan terbiasa menjadi orang yang pendusta, dan hingga akhirnya menjadi sebuah tabiat, hingga akhirnya menjadi sebuah akhlak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yazalur rajulu yakdibu wa yataharral kadiba hatta yaktuba indallahi kadzdzaba. Ada seorang laki-laki yang terus-menerus dia berbohong dan berusaha untuk menutupi kebohongan dengan kebohongan. Sampai apa? Ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara orang-orang yang dicap sebagai pendusta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jujur ini adalah merupakan sebuah tingkatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tingkatan siddiq, tingkatan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala ini di bawah tingkatan para anbiya. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap harinya 17 kali minimal kita mengucapkan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Jalannya siapa? Mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah orang-orang di antara kalangan para anbiya. Mereka adalah orang-orang dari kalangan para siddiqin.
Mereka adalah orang-orang di kalangan syuhada dan orang-orang soleh. Dan mereka adalah sebaik-baik teman. Ini 4 kelompok yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk kita selalu minta jalannya yang ditempuh oleh jalan mereka. Maka disebutkan dzalika anna manzilatas siddiqiyah hiyal manzilatul lati tatlu manzilatan nubuwah. Itu semua karena apa? Kedudukan siddiqiyah. Kedudukan orang-orang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah merupakan kedudukan yang di bawah kedudukan para anbiya. Dan ini adalah merupakan kedudukan yang paling tinggi setelah kedudukan para nabi. Oleh karena itu, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu diberi gelar oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan gelar apa? As-Siddiq. Dengan gelar adalah orang yang jujur. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu berusaha senantiasa jujur dan berusaha untuk membenarkan seluruh apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nisa, "Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang mereka taat kepada Allah, orang-orang yang mereka taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kalangan para nabi, dari kalangan orang-orang siddiq, dari kalangan orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid, dan dari kelompok orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah merupakan sebaik-baik teman. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di dalam pertemuan kita dengan bulan Ramadan ini yang kita butuhkan, yang harus betul-betul ada di dalam diri kita, yaitu apa? As-sidqu ma'allah. Jujur kita harus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar enggak? Ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan ini, kita pengen menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar enggak? Ketika kita ketemu dengan bulan Ramadan, kita betul-betul pengen beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar enggak ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan ini, kita pengen menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pengen menjalankan siyam, menjalankan qiyamul lail, menjalankan qiraatul Quran. Bukankah awal-awal ketika kita mau memasuki bulan Ramadan, kita sudah mengatakan terhadap diri kita sendiri bahwasanya kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Kita akan bertemu dengan bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Persiapkan hati kita, persiapkan diri kita, persiapkan jiwa kita untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya apa yang ada di dalam hati kita itu adalah merupakan sebuah kejujuran, kalau seandainya apa yang ada di dalam diri kita adalah merupakan sebuah kebenaran, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan taufik kepada kita. Niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kepada kita untuk kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau mengatakan apa? Wasidqu fil haditsil madhkur anifan. Dan yang dimaksud dengan jujur di dalam hadis yang disebutkan tadi, yasmulus sidqa fil aqwal, mencakup yang namanya kejujuran di dalam lisan. Wal af'al, begitu pula di dalam perbuatan. Wal ahwal, begitu pula keadaan di dalam hati. Ini semua harus apa? Ini semua harus sama. Antara apa yang ada di dalam lisan, apa yang ada di dalam perbuatan, dan apa yang dirasakan di dalam hati, itu semua harus sama. Itulah yang disebut dengan hakikat sebuah kejujuran. Maka kata beliau, allati hiya a'malul qulub, yang jujur ini adalah merupakan apa? Adalah termasuk di antara amalan hati. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau, wa mithlul hadis sabiq qauluhu ta'ala, dan yang semisal dengan hadis yang telah lalu, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang mereka datang dengan yang namanya kejujuran, wa saddaqa bihi, dan membenarkan dengannya, ulaika humul muttaqun. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang ayat ini. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, falladzi jaa'a bis-sidqi
huwa min sya'nihi as-sidqu fi qawlihi wa amalihi wa halihi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, orang-orang yang mereka datang dengan yang namanya kejujuran, ikhwan. Orang-orang yang mereka datang terhadap yang namanya kejujuran, kebiasaan mereka yaitu apa? As-sidqu fi qawlihi. Mereka jujur di dalam perkataannya. Was-sidqu fi amalihi, dan mereka jujur di dalam amalnya. Was-sidqu fi halihi, dan mereka jujur dalam keadaannya. Fas-sidqu fi hadhihi thalathah. Maka yang namanya orang-orang yang jujur itu adalah mereka yang bisa mengumpulkan. Mereka adalah orang-orang yang bisa mempertemukan tiga keadaan ini. Lisan, apa yang diucapkan itu sama dengan apa yang diperbuat. Dan apa yang ada di dalam jiwanya yang dirasakan itu sama dengan apa yang diucapkan dan apa yang diperbuatnya. Makanya ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita lihat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Bagaimana perjuangan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Lisan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Kemudian amalan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan keadaan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Semuanya, hampir semuanya sama. Antara lisan, amalan, perbuatan, semua menunjukkan tentang kejujuran Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan Islam kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar adalah orang yang pertama kali membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang dewasa. Lisannya membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatinya membenarkan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perbuatannya semua menunjukkan tentang apa yang dirasakan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu itu adalah merupakan sebuah kebenaran. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu amalannya langsung seperti apa? Abu Bakar langsung membebaskan budak yang disiksa oleh orang-orang kufar, mengeluarkan hartanya, mengeluarkan harta-hartanya untuk membela agamanya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk berhijrah. Lisan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sangat menginginkan untuk berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatinya mengharap. Begitu pula perbuatan dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, enggak berangkat, nunggu apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lisannya mengatakan cinta, perbuatannya bagaimana? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ketika hijrah, kadang berjalan di depan, kadang berjalan di belakang. Kadang Abu Bakar radhiyallahu taala anhu terus berusaha untuk menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah contoh orang-orang yang mereka datang dengan yang namanya apa? Kejujuran. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita punya perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, yang dibutuhkan di dalam perjalanan kita ini apa? As-sidqu ma'allah. Yaitu apa? Kita jujur dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau apa? Fasidqu fil aqwal istiwa'ul lisan 'alal aqwal wal mutaba'ah, yaitu samanya lisan terhadap apa yang diucapkan dan selalu apa yang diikuti. Kastiwa'i sumbulah 'ala saqiha. Seperti apa? Lurusnya sumbulah, yaitu sebuah tangkai dari dahannya. Kemudian apa? Wasidqu fil a'mal. Begitu pula orang itu harus jujur di dalam amalnya. Istiwaul af'al alal umuri wal mutaba'ah. Harus sama apa yang dikerjakan dengan perkara-perkara yang diikutinya. Kastiwa'ir ra'si alal jasad, seperti kepala lurus dengan jasad seseorang. Wasidqu fil ahwal, dan jujur di dalam keadaan, yaitu istiwa'i a'malil qulub wal jawarih alal ikhlasi wastifraghil wus'i wa badlut taqah. Ini harus sama antara amalan hati dan amalan jawarih untuk senantiasa ikhlas dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengeluarkan kemampuan dan mengeluarkan pengorbanan, yaitu tokoh kemampuannya. Fabidzalika yakunul abdu minal ladina ja'u bisidqi. Kalau seseorang itu tiga-tiganya ini ketemu, hatinya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, lisannya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatannya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, orang yang bisa mendatangkan seperti ini, mereka adalah orang-orang yang telah mendatangkan terhadap yang namanya apa? Kebenaran dan kejujuran.
Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dengan kita bertemu dengan bulan Ramadan, dipertemukan kita dengan bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dibandingkan dengan bulan yang lain ini. Yang dibutuhkan di dalam perjalanan kita ini apa? Yaitu ya jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus betul-betul apa? Kuat menyamakan antara apa yang ada di dalam hati kita, bahwasanya kita pengen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula lisan kita ketika kita awal-awal masuk ke bulan Ramadan, dengan amal yang kita kerjakan itu harus apa? Harus betul-betul kita sama-sama kuat. 3 hal ini harus berjalan berbarengan. Kalau kita berjalan berbarengan 3 hal ini, disitulah kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan yang namanya kejujuran. Kalau enggak, ya kita tidak akan pernah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang lisannya, Ustaz, anak pengen ngaji. Tambah banyak. Mulai kemarin teman-teman ya kan minta untuk apa? Terus daurah, Ustaz. Ya kan? Terus daurah. Itu kan secara lisan minta, ya kan? Hatinya pengen. Tapi apa? Perbuatannya benar enggak? Gitu. Kalau perbuatannya tidak menunjukkan, tidak ada taharro bisidki, tidak ada usaha untuk jujur di dalam perbuatannya, makanya apa? Ya enggak ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam kehidupan kita. Ada orang seumpamanya pengen apa? Pengen jujur, dia pengen melakukan sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana mau bulan Ramadan, ana mau menyelesaikan Al-Qur'an. Hatinya pengen, tapi ternyata kok perbuatannya enggak bisa jujur. Perbuatannya enggak jujur, enggak pernah megang Quran. Ya enggak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Jujur itu adalah merupakan sebuah akhlak, sebuah tabiat yang harus diusahakan terus-menerus. Bukan apa? Bukan ujuk-ujuk tiba-tiba kita kalau hati saya jujur kemudian saya langsung dapatkan ini enggak. Tapi apa? Harus semua diusahakan. Jujur dalam hati ditumbuhkan, jujur di dalam lisan ditumbuhkan, begitu pula jujur di dalam perbuatan itu juga harus diusahakan. Kalau enggak, ya enggak ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, walidzalika kana li Abi Bakar As-Siddiq dirwati sanami siddiqiyah. Oleh karena itu Abu Bakar dia mempunyai tingkat yang paling tinggi di dalam apa? Di dalam sifat siddiqiyah ini. Hatta summiya siddiq alal itlaq, sampai diberi nama dengan nama As-Siddiq secara apa? Secara mutlak. Yaitu siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Makanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu amalnya bagaimana? Amalnya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu luar biasa. Tidak ada sebuah kebaikan kecuali apa? Abu Bakar adalah orang yang paling semangat di dalam menjalankan apa? Di dalam menjalankan perbuatan baik tersebut. Makanya ketika Rasulullah bertanya, siapa yang sudah menjenguk orang sakit? Siapa yang sudah sedekah? Siapa yang sudah ini? Siapa yang sudah ini? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu yang bisa jawab, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Kenapa? Hatinya jujur pengen beribadah kepada Allah. Lisannya jujur pengen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apa? Amal perbuatannya berusaha untuk apa? Untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wasiddiqu ablaq minas saduq, was-saduqu ablaq minas shadiq. Ini berkaitan dengan kalimat kata di dalam bahasa Arab. Mana yang lebih kuat? As-siddiq itu lebih kuat daripada saduq. Oh, orang itu adalah orang yang saduq. Kalau orang yang saduq, ya dia orang yang jujur, tapi tingkatannya kalah dengan orang-orang yang siddiq. Siddiq ini tingkatannya paling tinggi, kejujurannya sudah luar biasa. Di bawahnya siddiq, as-saduq. Di bawahnya saduq, shadiq. Shadiq saja sudah alhamdulillah, kita menjadi orang yang shadiq itu sudah luar biasa. Yaitu orang yang senantiasa bersifat dengan sifat apa? Kejujuran. Makanya pakai sigo apa? Isim fa'il. Isim fa'il itu kan menunjukkan sifat. Menunjukkan sifat, dan dia terus-menerus bersifat dengan sifat tersebut. Ada mubalaghahnya, ada tingkatan di atasnya, yaitu apa? As-saduq. Ada tingkatan di atasnya lagi, as-siddiq. Tingkatannya yaitu siddiq. Maka kata beliau, fa'ala maratibis sidqi martabatus siddiqiyah. Maka tingkatan yang paling tinggi di dalam siddiq ini yaitu tingkatan siddiqiyah ini. Wa hiya kamalul inqiyadi lirrasul ma'a kamalil ikhlas lil mursil. Yaitu sempurna di dalam tunduk dan patuhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersamaan dengan itu apa? Sempurna keikhlasan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang maha mengutus.
Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian kata beliau, wasidku ma'allahi min ajalli a'malil qulub. Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk di antara amalan hati yang paling besar. Termasuk di antara amalan hati yang paling besar. Wa huwa ruhul a'mal. Karena itu adalah termasuk di antara ruhnya amalan hati. Wa mahaqqul ahwal. Wa bihi tamayyazu ahlun nifaqi min ahlil iman. Jadi amalul as-sidqu ma'allah itu adalah merupakan apa? Ruhnya sebuah amalan. Yang dimana itu menunjukkan tentang keadaan seseorang yang dengannya akan dibedakan ahlul nifaq sama ahlul iman. Bedain ahlul nifaq sama ahlul iman itu dari mana? Ya dari jujurnya ini. Dari jujur di dalam hati seseorang. Orang kalau dia betul-betul menjadi orang yang beriman, maka apa? Hatinya itu senantiasa jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang munafik. Orang munafik yang dikatakan sama yang diyakini itu berbeda. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang munafik, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Ketika orang munafik dia datang dan mengatakan nashhadu annaka la rasuluh, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah, Allah yang mendustakan. Kenapa? Karena apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang diyakini. Didustakan sama Allah dan dikatakan bahwasanya innahum lakadzibun, sesungguhnya mereka adalah pendusta. Karena enggak sama apa yang diucapkan dengan apa yang diyakini itu berbeda. Begitu pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkan orang-orang yang mereka punya amalan-amalan sebesar biji, sebesar gunung, orang yang pengajar Quran, orang yang sedekah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diucapkan dengan apa yang diyakini di dalam hati itu berbeda. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Kadzabta. Kamu adalah pendusta. Kamu pendusta. Kenapa? Karena apa yang diucapkan dan apa yang ada di dalam hati itu berbeda. Dan ini pembeda antara orang-orang yang beriman dan orang siapa? Orang-orang munafik. Pembeda antara orang-orang beriman dan orang-orang munafik itu apa? As-sidqu ma'allah, kejujuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, wa ma sadaqa ahadun Allah fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi illa sadaqahullah. Kata beliau, tidaklah seorang hamba itu jujur kepada Allah di dalam lisannya, di dalam perbuatannya, di dalam hatinya, kecuali apa? Sadaqahullah, kecuali Allah Subhanahu wa taala itu akan jujur. Usduq ma'allah. Makanya kita diperintahkan untuk apa? Untuk jujur kepada Allah. In tasduq ma'allah yasdukuk. Kalau kalian jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Allah Subhanahu wa taala itu jujur kepada kita. Kalau kita jujur ketemu bulan Ramadan, begitu senangnya kita. Betul-betul kita jujur di dalam hati kita, kita pengen menghambakan diri, kita pengen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Yasduqullah. Allah Subhanahu wa taala akan jujur kepada kita. Dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Terus kita diberi pertolongan. Di mana di masa waktu-waktu orang-orang sudah mulai futur, hari-hari di mana orang-orang sudah mulai malas untuk berangkat ke masjid, mereka orang-orang yang jujur terus diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala orang sudah mulai sibuk dengan dunianya, maka apa? Orang-orang yang jujur pengen beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap ditolong sama Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, wa ma sadaqa ahadun Allah fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi illa sadaqahullah. Tidak ada orang yang jujur kepada Allah di lisannya, di dalam perbuatannya, di dalam hatinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan jujur kepada orang tersebut. Fama yazalu yamudduhu bi ni'amihi wa altafihi wa yazidu ihsanan wa taufiqah. Allah Subhanahu wa taala akan terus-menerus memberikan nikmat, memberikan maha latifnya dan menambahkan kebaikannya dan taufik kepada orang-orang yang mereka apa? Jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, walahu maziyatul ma'iyah ma'allah. Orang-orang yang mereka jujur kepada Allah,
Mereka adalah orang-orang yang senantiasa dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan apa? Innallaha ma'as siddiqin. Allah Subhanahu wa taala itu bersama orang-orang yang jujur. Fa innallaha ta'ala ma'as shadiqin. Allah bersama orang-orang yang shadiq. Walahum manzilatul qurbi minhu. Dan mereka punya kedudukan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Idh darajatuhum minhu tsani darajatun nabiyyin. Yang dimana kedudukan mereka adalah merupakan kedudukan kedua setelah apa? Setelah kedudukan para anbiya. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka yang dibutuhkan di dalam pertemuan kita dan di dalam perjalanan kita di bulan Ramadan ini, yaitu bagaimana kita menjadi orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang ikhlas. Kita menjadi orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah akhirnya kita menjadi orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang jujur di dalam perjalanannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang jujur. Rijal shadaqu ma ahadullah. Mereka jujur di dalam perjalanannya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, jujur dengan janji-janjinya Allah Subhanahu wa taala. Sebagian mereka sudah wafat dan sebagian mereka masih menunggu ajalnya. Tapi wa ma baddalu tabdila. Di antara keduanya itu mereka enggak akan pernah mau untuk mengganti apa? Mengganti perjalanan mereka. Coba kita lihat. Bilal ketika dia sudah mendapatkan nikmatnya Islam, disiksa begitu luar biasa. Mau dia mengganti dengan berhenti siksaan kemudian dia kembali kepada kekufuran? Enggak mau. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Umar dan para sahabat ketika mereka sudah merasakan nikmatnya iman, mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keimanannya, di dalam ketaatannya, di dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yasir ibni Ammar bagaimana disiksa oleh orang-orang kufar, oleh orang-orang Quraisy disiksa. Bahkan Sumayyah ibunya bagaimana ditusuk dari apa? Dari anusnya sampai keluar dari mulutnya. Ini mereka nggak mau mengganti meskipun diadab oleh orang-orang kufar, oleh orang kafir, tapi mereka nggak pernah mau mengganti apa? Mengganti perjalanan mereka. Kenapa kok mereka seperti itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi. Mereka itu jujur di dalam perjalanannya. Apa yang mereka rasakan di dalam hatinya dari sebuah kenikmatan beribadah, dari sebuah kenikmatan peribadatan, dari sebuah kenikmatan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka ucapkan di lisan-lisan mereka. Dan mereka akhirnya apa? Senantiasa apa? Melakukan sebuah amalan-amalan yang menunjukkan tentang apa? Kejujuran mereka di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka orang-orang yang jujur ini, wa fillah rahimani wa rahimakumullah, mereka akan menemui janjinya Allah Subhanahu wa taala dan Allah jujur dengan janjinya. Akan senantiasa diberi taufik, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di kesempatan yang akan datang beliau akan memberikan contoh kepada kita 4 contoh bagaimana perjalanan orang-orang yang jujur. Dan Allah Subhanahu wa taala jujur kepada mereka. Ditolong sama Allah, diberi taufik sama Allah Subhanahu wa taala dengan kejujurannya. Sudah ada contohnya dan sudah diberi contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita apa? Tinggal kita mengikuti. Tinggal kita mencontoh mereka. Tinggal kita mempraktekkan di dalam kehidupan kita agar kita menjadi orang-orang yang jujur di dalam perjalanan Ramadan kita kali ini. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sedikit faedah yang bisa kita ambil. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk kita senantiasa menjadi orang yang ikhlas. Agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang jujur, agar kita senantiasa menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.